Selamat pagi, kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Tewaskan seorang warga pelaku tawuran dengan menggunakan busur di kota Makassar ditangkap. Wali Kota Makassar dan Wali Kota Parepare terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Pemain muda PSM Makassar, Muhammad Rafli Asrul, jalani seleksi di klub sepak bola Yunani. Tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Karuwusi, Kota Makassar pada 29 Januari lalu menewaskan seorang warga sekitar. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, korban yang hendak berlindung digusur oleh salah satu pelaku tawuran. Akibatnya, korban yang merupakan penyandang disabilitas meninggal dunia karena perutnya terkena anak panah busur. Pelaku akhirnya tertangkap setelah kabur dan bersembunyi ke kampung halamannya di Kabupaten Toraja Utara. Pemuda 19 tahun ini mengira korban adalah lawan tawurannya dari kampung lain. Polisi juga menyita anak panah beserta pelontarnya yang diduga dipakai untuk membusur korban. Kami mengamankan pelaku di belakang di tengah hutan di Kabupaten Toraja Utara. Kalau dari rekaman CCTV jelas pelaku dan sudah mengakui bahwa pelaku membusur korban dengan jarak kurang lebih 2 meter. Di situ korban langsung terkena busur di daerah perut, lalu melarikan diri. Tidak lama kemudian korban langsung meninggal dunia. Meski baru menetapkan seorang tersangka pembusuran warga hingga tewas, polisi masih menduga adanya keterlibatan pelaku lainnya. Kini pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kasus membludaknya penonton pada konser musik Co-Art Coret Fest 2022 pada 5 Februari lalu masih terus berjalan. Polrestabes Makassar telah memeriksa 31 saksi atas konser musik yang melanggar protokol kesehatan itu. Selain 29 orang dari panitia, saksi lain yang diperiksa dari pihak Kesbangpol, Rumah Sakit Dinas dan Dinas Pariwisata Makassar. Mereka ditanyakan soal izin yang dikeluarkan dinas terkait. Polisi menyatakan izin konser musik juga disertai vaksinasi dan pasar UMKM, lalu ditutup dengan konser musik. Sayangnya, jumlah penonton sampai 3.000 orang, sementara izin yang diberikan hanya 1.000 penonton. Sebenarnya untuk izinnya itu memang untuk izin kegiatan vaksinasi dan juga kegiatan UMKM, tetapi dibalut juga dengan diiringi oleh kegiatan musik. Kemudian menjelang sore diolah menjadi suatu kegiatan konser seperti itu, di mana sesuai dengan perizinan yaitu dari panitianya meminta untuk ada 1.000 penonton. Tetapi faktanya lebih dari 1.000. Kalau dari dinas pemerintah Pak, situ perannya sebagai apa untuk diperiksa yang dari pemerintah sendiri? Ya itu memang terkait untuk perizinannya ya, kita akan cross check, kemudian kita bisa minta keterangan juga untuk yang tadi saya sampaikan untuk yang dinas yang terkait. Polisi juga belum menetapkan tersangka atas pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan konser musik di Celebes Convention Center Makassar. Sementara itu, video pelemparan botol dan penolakan penonton konser semakin viral di media sosial. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa menemukan pohon ganja di semak-semak dekat rumahnya. Irma yang tinggal di Jalan HM Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu ini sempat kebingungan saat melihat pohon ganja ini. Ia sempat menanyakan kepada saudaranya soal jenis pohon ganja ini. Bentuknya yang asing membuat ibu rumah tangga ini tak tahu
Bahkan yang ia temukan saat mencari anaknya di semak-semak belakang rumahnya, yang ternyata adalah pohon ganja. Saudaranya yang merupakan anggota TNI mencurigai pohon itu dan meminta Irma menyimpannya sementara sampai ia dan rekannya datang. Iya, bunga-bunga apa kira-kira ini nak? Tuh, Iya. bunga-bunga apa ini nak? Dia bilang, enggak tahu. Kenapa nak lagi nak coba di? Jadi saya kembali di kamar, ambil HP ku, bilang, ku telepon saya punya ini kakak tuh, Topam itu. Bilang, kak coba kita ini lihat. Kayak ada pohon ini, pohon apa kira-kira? Dia bilang, tunggu, coba foto kan baru kirimkan. Jadi saya foto, saya kirimkan dia. Terus dia bilang, oh tunggu dulu, jangan dulu diganggu. Tunggu saya sampai ke sana tuh. Dia bilang, tunggu saya ke sana dulu, saya lihat. Tidak jelas pohon apa kira-kira. Dia bilang, daun apa lagi tadi? Daun jarat apakah? Itu daun-daun itu. Anggota Kodim Goa yang tiba di rumah Irma membenarkan pohon yang ditemukan ibu rumah tangga itu adalah pohon ganja. Pihaknya akan membawa pohon itu untuk diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Somba Opu. Hal ini dilakukan sekaligus menyelidiki pemilik dari pohon yang sudah tumbuh sekitar 2 bulan ini. Ya, ini merupakan pohon ganja. Ya. Panjangnya berapa meter kira-kira? Kalau ini diperkirakan sekitar 75 cm ya. 75 Dari taman ini umur 2 bulan. Kalau diperkirakan sekitar umur 2 bulanan ya. 2 bulanan. Iya. Ada berapa pohon yang ditemukan? Ada berapa banyak? Kalau pengakuan dari ibu tadi dan kami pas di TKP itu cuma satu ya, sementara satu. Belum kami kembangkan karena sudah malam juga. Mungkin nanti ke depan tetap kami akan ke bawah untuk mengembangkan ini keberadaan, supaya tahu mungkin ada temannya atau mungkin ada lagi tempat lain bagaimana kita belum tahu, nanti akan kita selidiki. Pelaku yang sengaja menanam pohon ganja akan terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Puluhan orang mengamuk di depan terminal penumpang pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Mereka mengamuk karena dilarang masuk ke dalam terminal untuk mengantar kerabatnya yang hendak pergi ke Kalimantan. Tak terima dilarang, mereka pun mengamuk hingga menimbulkan kerusuhan di halaman terminal. Salah seorang ditangkap polisi karena dinilai menjadi dalang dari amukan massa. Namun tenang saja, amukan di pelabuhan Nusantara ini hanyalah simulasi penanganan kerusuhan yang dilakukan Pelabuhan Indonesia bersama Klesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara serta Polres Parepare. General Manager PT Pelindo Cabang Parepare menyatakan simulasi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat International Ships and Port Security Code dari Dirjen Hubungan Laut. Ya, skenario itu adanya ancaman huru hara yang terjadi di pelabuhan. Ya. Kalau tujuan dilaksanakannya simulasi ini seperti apa? Ya, yang pertama tadi untuk sebagai memenuhi syarat yang pemegang ASP Code atau sertifikat Comply ASP Code. Yang kedua tentunya untuk peningkatan pengamanan di mana kita harus terus latihan. Nah, seperti juga kan atlet harus latihan dulu sebelum berkompetisi kan. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi ancaman-ancaman seperti ini, tapi kita sebagai BUP dan yang ada di objek vital ini ya wajib untuk melaksanakan exercise atau latihan pengamanan seperti itu. Sebagai pemangku kepentingan, KSOP Nusantara dan Polres Parepare juga terlibat dalam simulasi ini. Selain mendukung pelabuhan untuk mendapatkan sertifikat pelaksanaan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, keterlibatan keduanya juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Nah, itu tadi adalah salah satu praktek atau latihan yang dilakukan memperlihatkan bahwa kesiapan daripada BUP dalam hal ini PT Pelindo untuk menyiapkan diri. Nah, sekarang kita melihat, nah ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat yang dimaksud. Kita tetap untuk Dalmas kita selalu standby apabila ada hal-hal yang eskalasinya meningkat ketika dibutuhkan Dalmas untuk mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di pelabuhan. Pelabuhan Nusantara Parepare merupakan salah satu pelabuhan terpadat di Sulawesi Selatan.
Pelabuhan dengan panjang dermaga 280 meter ini melayani rute pelayaran dari dan ke sejumlah pelabuhan di Sulawesi dan Kalimantan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.